Kita mulai ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih sama-sama bisa bermuajahah, berkumpul kembali di Halakoh Pekanan yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong bekerja sama dengan IMAH, Indonesian Muslim Association in Hong Kong. Dan Alhamdulillah kita mudah-mudahan diistiqomahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal sepekan sekali walaupun via Zoom, bisa bertemu, dan mudah-mudahan istiqomah juga minimal sebulan sekali bisa langsung bertatap muka di kantor Dompet Duafa Hong Kong. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini juga kita akan sama-sama mempelajari salah satu tema yang akan dibahas oleh Ustadz Husnul Muttaqin. Temanya iri dan dengki, atau iri saja nih Ustadz Husnul? Iri saja Ustaz, terlalu lebar kalau dengki. Iri. Iri saja. Insya Allah malam hari ini kita akan membahas salah satu penyakit hati, yaitu iri. Jadi teman-teman yang ada di Facebook juga silahkan bisa mendengarkan secara seksama apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Husnul Muttaqin. Insya Allah kita mulai kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah dan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Insyaallah, terima kasih jamaah sekalian. Setelah ini waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Husnul Muttaqin. Falyatafaddal mashkuran. Syukran, Ustaz Fajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam yang mulia ini, malam Sabtu, Jumat malam, Alhamdulillah, kita semua masih dianugerahkan kemudahan oleh Allah untuk sama-sama insya Allah belajar, sharing, ya, bertukar pikiran, bertukar pendapat, sama-sama menambah khazanah keilmuan kita. Insya Allah malam hari ini kebetulan yang akan kita bahas adalah penyakit hati, masih nyambung. Tema apa namanya? Tema kita masih nyambung tentang tema besarnya adalah membersihkan hati dari penyakit hati. Malam ini kita membahas tentang iri. Ya. Tadinya mau sama dengki tapi terlalu lebar jadinya. Jadi kita bahas satu saja yaitu iri. Ya. Meskipun sekilas bahwasanya dengki itu adalah next step ya dari iri gitu ya. Jadi dengki itu adalah tangga selanjutnya dari iri. Jadi iri dulu baru naik ke dengki, kira-kira seperti itu. Artinya dengki itu lahir dari iri.
Baik, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat beriring salam kita sampaikan kepada Rasulullah, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti dan juga mendapatkan kesempatan untuk bisa minum dari telaga kautsarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian yang berbahagia, Ustaz Fajar, Pak Zirjis, Pak Adi, Ustaz Abdullah Rahman Saleh, dan teman-teman yang di live yang nonton di live Facebook. Pertama-tama mari sama-sama kita membahas ya apa itu definisi dari iri itu sendiri ya. Singkatnya iri itu adalah harapan mendapat kenikmatan seperti yang ada pada orang lain tanpa harapan keinginan hilangnya nikmat pada orang tersebutnya. Sebenarnya ini adalah iri level paling rendah ya. Dan meskipun para ulama mengatakan sebenarnya ini bukan iri tapi disebut dengan al-ghabtah ya. Tapi para ulama lain juga menyebutkan bahwasanya ini masuk pada iri, tapi iri ini adalah iri yang level paling rendah. Kira-kira gitu. Iri level terendah adalah di mana seseorang mengharapkan kenikmatan yang sama yang didapatkan oleh orang lain tanpa mengharap nikmat itu lepas dari orang lain. Ya, disebut al-ghabtatu. Ya. Kalau kita terjemahkan kata al-ghabtatu itu sekilas kira-kira artinya adalah hanya sekedar ini ya, senang, riang gembira, kira-kira seperti itu. Jadi ketika dia melihat nikmat yang ada pada orang lain, dia senang akan nikmat tersebut dan dia mengharapkan dia mendapat nikmat itu tanpa ada harapan nikmat itu hilang dari dia, dari orang lain, orang yang dia lihat itu. Sebagai contoh misalkan, saya melihat Ustadz Rahman punya MacBook Pro 2020 misalkan, itu taruhlah harganya sampai 15 juta, sementara saya MacBook Air 2017 dengan harga 6,5 juta misalkan. Nah, saya melihat beliau memiliki MacBook itu, saya bergembira dengan itu, kemudian saya berharap pengen punya benda yang sama tanpa ada harapan sedikit pun Ustadz Rahman itu kehilangan MacBooknya atau MacBooknya rusak dan seterusnya, nggak ada. Jadi saya melihat nikmat yang beliau punya, saya juga pengen punya. Udah, khalas. Ini disebut dengan al-ghabtah atau level paling rendah pada iri. Kira-kira seperti itu. Dan para ulama nanti insya Allah kita akan bahas pembagian ya. Pembagian iri itu sendiri insya Allah akan kita bahas. Dan ini masuk pada iri yang hasad yang diperbolehkan. Kira-kira seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya kalau kita perhatikan ya, jadi tadi ya definisi yang tadi itu sebenarnya lebih kepada definisi al-ghabtah ya. Karena dia nggak masuk keinginan nikmat orang lain itu lepas dari dia, masih kurang poin ini gitu. Sehingga dia tidak masuk dalam kategori iri. Nah, iri itu harus ada harapan itu tadi. Harapan bahwasanya nikmat yang dimiliki oleh orang itu hilang dari dia. Nah, itu baru masuk pada kategori iri gitu. Kalau belum, maka itu masuk pada ghabtah. Tapi para ulama memasukkan ghabtah itu sendiri ke dalam iri. Kira-kira seperti itu. Dan itu adalah level iri paling rendah. Baik. Kemudian iri itu sendiri atau biasa kita sebut dalam bahasa Arab sebagai hasad. Al-hasadu. Ya. Itu misalkan yang yang disampaikan oleh Imam Al-Jurjani ya, dalam kitab beliau At-Ta'rifat. Ya, beliau mengatakan al-hasadu huwa tamanniyu zawali ni'matil mahsudi ilal hasid. Ya. Jadi hasad itu adalah harapan gitu ya, keinginan ya, hilangnya nikmat dari orang yang dia lihat, orang yang dia iriin kira-kira gitu ya. Seperti tadi misalkan saya iri dengan Ustadz Rahman dan dalam iri itu ada harapan nikmat yang beliau miliki itu hilang dari beliau. Inilah definisi hasad ya. Ada keinginan untuk ada keinginan untuk mendapatkan nikmat yang dilihat pada orang lain, plus ada keinginan nikmat itu hilang dari orang tersebut. Kira-kira begitu. Ini adalah definisi singkat ya. Singkatnya hasad itu definisinya kira-kira itu. Ya. Melihat sebuah nikmat yang ada pada orang lain, kemudian dia menginginkan nikmat itu,
Kemudian di saat yang sama dia juga mengharapkan nikmat itu hilang dari orang tersebut. Nah, ini adalah iri ya. Dan secara umum iri ini adalah sifat, adalah akhlak penyakit hati yang dikecam oleh Allah dan Rasulnya. Kira-kira begitu. Mari sama-sama kita melihat dalil-dalil yang di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mencela pelaku hasad atau pencela penyakit ini, penyakit hasad itu sendiri. Misalkan seperti ayat yang kami bacakan tadi, firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min syarrin naffatsati fil 'uqadi, wa min syarri hasidin idza hasada." Ya. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia mendengki. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari irinya ya. Irinya orang iri, kira-kira begitu. Nah, dengki belum ya, dengki levelnya naik ya. Kalau dengki itu bahasa Arabnya al-haqdu ya. Haqada ya, pakai qaf ya. Kalau ini hasada, beda. Baik, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ar-Razi memberikan komentar pada ayat surah Al-Falaq ini, ya, terutama di ayat terakhir. Beliau mengatakan kama anna syaitana huwa an-nihayatu fil ashkhasil mazmumah. Sebagaimana syaitan adalah puncak dari buruknya sifat seseorang ya. Jadi jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan itu adalah makhluk tapi dalam bentuk sifat ya. Jadi dia bukan makhluk berfisik seperti kita ya, atau misalkan jin yang mana jin itu dia hidup sama seperti kita, makan, minum, menikah, mati gitu ya, sakit dan lain sebagainya, muslim, non muslim dan seterusnya. Yang membedakan adalah hanya kita nggak bisa ngelihat mereka bisa lihat kita gitu aja. Nah, sementara syaitan itu adalah sifat iblis yang ada pada manusia atau jin, maka itu disebut syaitan ya. Syaitanul insi wal jinni, kira-kira gitu. Jadi syaitan itu adalah sifat buruk, sifatnya iblis yang ada pada manusia atau jin, maka orang yang memiliki sifat itu disebut syaitan, kira-kira seperti itu. Kemudian Imam Ar-Razi mengatakan kama anna syaitana huwa an-nihayatu fil ashkhasil mazmuma. Sebagaimana syaitan itu adalah puncak dari buruknya seseorang, buruknya kepribadian seseorang. Walihadas sababi khatamallahu majami' asy-syurur al-insaniyah bil hasad. Sehingga Allah Subhanahu wa taala istilahnya itu mengakhiri ya, melengkapi buruknya sifat manusia itu dengan hasad, kira-kira gitu. Dengan wa min syarri hasidin idza hasada. Jadi Allah menutup ayat ini dengan penyakit hasad. Ya, kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, ya, misalkan kita baca dari ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga fajar subuh ya. Kemudian dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, ya kejahatan banyak ya. Min syarri ma khalaqa ya. Kemudian umum disebutkan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Dan Allah menutup, kata beliau, Allah menutup surah ini dengan hasad, yang mana hasad itu adalah puncak dari keburukan-keburukan manusia ya. Yaitu wa min syarri hasidin idza hasada, kira-kira seperti itu. Nah, ini beliau mengatakan demikian ya. Maka hasad ini adalah puncak akhlak buruk manusia, kira-kira gitu. Istilahnya itu cukuplah kita menyatakan bahwasanya orang itu sangat buruk hatinya, sangat buruk perilaku sifatnya apabila dia memiliki penyakit hasad ini ya. Terutama hasad yang masuk pada level tertinggi. Level tertingginya hasad adalah nanti akan kita bahas, tapi sekilas saya sampaikan sekarang. Level tertingginya hasad itu adalah di mana orang itu mengharapkan ya. Orang itu mengharapkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang ya, meskipun dia nggak butuh gitu. Saya nggak butuh nikmat itu ada pada saya, tapi saya cuma mau dia nggak punya nikmat itu, kira-kira gitu ya. Contoh misalkan tadi ya, Ustadz Rahman misalkan punya MacBook Pro, saya punya MacBook Air gitu. Saya melihat beliau istilahnya MacBooknya bagus banget, bla 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 bla. Nah, saya berharap MacBook beliau itu rusak, MacBook beliau itu hilang. Udah gitu aja. Saya nggak butuh MacBook itu, saya nggak mau. Saya nggak menginginkan nikmat itu ada pada saya, nggak. Saya cuma mau beliau itu nggak punya itu, udah. Nah, ini oleh para ulama disebut sebagai tingkat hasad tertinggi, yang mana hitamnya hati seseorang itu dia akan ketika dia memiliki sifat ini, maka ini adalah sifat hitamnya hati manusia, kira-kira gitu. Dia nggak butuh, tapi dia
Pokoknya orang itu nggak boleh punya gitu, kira-kira gitu. Nah ini tanda bahwasanya hati orang itu benar-benar hitam dan busuk dan ya buruk lah, ya parah, kira-kira seperti itu. Baik, jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama ya, yang paling gampang insyaallah kita semua hafal ya. Wa min syarri hasidin idza hasada. Kemudian misalkan Al-Husain bin Al-Fadl, beliau juga mengatakan ya dalam kitab beliau Al-Kashfu wal Bayan, di apa namanya, dinukil beliau mengatakan innallaha jama'a asy-syurura fi hadhihi al-ayah wa khatamaha bil hasadi liya'lama annahu akhassat tabai. Nah, beliau mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyatukan semua keburukan-keburukan manusia itu ada pada ayat, pada surah ini gitu ya. Pada surah Al-Falaq ini ya, wa khatamaha bil hasad, dan Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan apa namanya, dengan penyakit hasad, agar diketahui, agar semua kita tuh paham, agar kita yang membacanya tahu, agar kita manusia hamba Allah mengerti bahwasanya hasad itu adalah seburuk-buruk sifat manusia. Kira-kira seperti itu. Terutama yang tadi ya, yang level tertinggi tadi ya. Apa level terparah dari penyakit hasadnya. Kemudian misalkan di ayat lain surah Al-Baqarah ayat 109, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Ya. Nah, ini jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini 109 ya, sebentar. Kita cari terjemahannya. Taib. Banyak di antara ahlul kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah, biarkanlah dan berlapang dadalah berpaling dari mereka sehingga Allah memberikan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hasad di sini. Meskipun memang ya istilahnya apa ya? Bahasa kita, bahasa Indonesia gitu ya, beda apa namanya, di terjemahan itu menggunakan hasad sebagai dengki ya. Soalnya hasad itu iri ya, dengki itu haqd ya. Jadi levelnya di atas ya, next level, tangga selanjutnya. Insya Allah kita akan bahas next week di pekan depan insya Allah bismillah. Kemudian apa namanya, banyak ya ayat-ayat yang berkaitan dengan hasad ini. Misalkan Nisa 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am yahsuduna an-nas 'ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Orang-orang yang hasad terhadap Nabi Ibrahim ya. Kemudian misalkan wal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Di sini Allah menyebutkan di ayat ini Allah tidak menyebutkan kata hasad tapi maknanya disebutkan kira-kira begitu. Ya, tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Di mana seseorang menginginkan sesuatu yang tidak mereka miliki yang ada pada orang lain ya, diinginkan kira-kira gitu. Ini apa namanya, makna dari hasad itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita lirik hadis-hadis, beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan ini. Ya, misalkan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, dari Anas bin Malik beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya, janganlah kalian saling apa namanya hasad ya, dan jadilah apa namanya hamba Allah yang bersaudara, yang menjaga persaudaraan ya. Kemudian misalkan Rasulullah SAW bersabda dari Abi Hurairah, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian menjauhi sifat hasad ya, karena hasad itu, iri itu dia menghancurkan, menghilangkan, memakan ya kebaikan itu sebagaimana apa namanya api melahap kayu bakar ya. Jadi hasad itu menghilangkan, ya, merugikan kita lah kira-kira gitu. Iri itu merugikan kita. Ya, khasirat dunia wal akhirah ya.
kerugian di dunia dan akhirat. Dan banyak lagi hadis-hadis lain ya yang berkaitan dengan masalah ini, apalagi perkataan para ulama ya, banyak ya. Kemudian mungkin kita bisa highlight juga ya hadis Rasulullah SAW yang kami bacakan di mukaddimah tadi. Dari Qais ya, beliau mengatakan sami'tu Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnataini, rajulun atahu Allahu malan fasallata ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seseorang itu iri pada orang lain kecuali dalam dua hal. Yang pertama adalah seorang laki-laki atau seseorang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dia harta, ya, malan, ya. Fasallatu ala halkatihi fil haqqi, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat dia menghabiskan harta itu dalam kebaikan, ya. Jadi hartanya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, hartanya dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dianugerahkan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan, ya, pastinya ya ketakwaan yang akan membuat seseorang itu menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini orang yang pertama yang boleh kita itu iri terhadap mereka. Maksudnya adalah kita mengharapkan mereka itu memiliki kenikmatan itu, ya. Kita mengharapkan kenikmatan yang ada pada mereka itu ada juga pada kita. Kira-kira. Jadi kita pengen gitu ya. Kita menginginkan kenikmatan itu. Yang mana nikmat itu, nikmat harta, kekayaan yang kemudian digunakan untuk kebaikan, ya. Maka kita boleh menginginkan kenikmatan tersebut. Tapi ingat ya. Nah, ini Imam Nawawi mengatakan ya hasad yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ini adalah hasad yang masuk pada kategori tadi ya, yang kita sebut dengan al-ghabtah tadi ya, yaitu hanya menginginkan nikmat itu ada pada kita, tapi tidak menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain. Atau kebahagiaan dan kegirangan lah kira-kira gitu ya. Kemudian yang kedua adalah warajulun atahullahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kemudian orang kedua yang kita boleh iri terhadap mereka ya adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah, ya. Hikmah di sini umum ya, ilmu agama, ilmu pengetahuan dan seterusnya. Fahuwa yaqdi biha, maka dia dengan keilmuan, pengetahuannya, dengan hikmahnya dia menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kalangan kaum muslimin. Intinya dia menjadi pembawa kebaikan ya dengan hikmah, keilmuan yang dia miliki. Alimuha, dan pastinya dia mengajarkannya, ya. Jadi Rasulullah menambahkan di ujungnya wa yu'allimuha. Karena kalau seandainya tidak diajarkan, maka ini bertentangan dengan hadis Rasulullah yang lain. Rasulullah mengatakan di salah satu hadis sahih Rasulullah, man katama ilman aljamahullah yaumal qiyamati lajman minan nar. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu pengetahuan yang dia miliki, maka Allah SWT akan borgol dia di hari kiamat itu dengan borgol dari api neraka. Sehingga di sini, di hadis ini Rasulullah SAW menambah wa yu'allimuha, ya. Jadi yaqdi biha wa yu'allimuha. Jadi orang kedua adalah orang yang diberikan pengetahuan, ya, hikmah, ilmu, ya, disiplin ilmu beda-beda gitu ya. Misalkan Ustaz Rahman di bidang pendidikan, Ustaz Fajar di ekonomi syariah misalkan, Mas Hasan bidangnya apa Mas Hasan? Kimia, Ustaz. Kimia misalkan. Kemudian Prof Fatwa itu apa beliau? Environmental, itu teknik lingkungan. Teknik lingkungan misalkan ya. Kemudian saya nggak tahu Pak Zirjis dan Pak Andri ya. Ya dengan bidang masing-masing misalkan itu kita Allah anugerahkan kepada kita, kepada orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah ilmu, disiplin ilmu, hikmah-hikmah tertentu, ya. Kemudian kita gunakan ilmu dan pengetahuan tersebut untuk menjadi solusi ya bagi masalah-masalah, polemik-polemik yang ada di tengah masyarakat, kira-kira gitu. Intinya kita gunakan itu untuk sesuatu yang bermanfaat lah. Kita mengajarkan dan juga mengajarkan kepada orang lain. Artinya tidak boleh ilmu itu di keep sendirian ya. Hanya untuk kebaikan diri sendiri tidak boleh, apalagi murni untuk kebaikan untuk urusan dunia saja. Ini wala'iyadzubillah ya. Nah, karena faktanya memang pengetahuan itu apapun pengetahuannya, selama tidak bertentangan dengan pengetahuan dengan syariat, misalkan orang-orang yang belajar sihir ya untuk mempraktekkan sihirnya ini haram. Tapi kalau orang belajar sihir karena memang dia harus menjadi hakim di daerah tertentu yang mana di situ praktek sihir merajalela, maka itu ada keharusan bagi dia untuk mempelajari sihir. Untuk apa? Bukan untuk mempraktekannya, tapi untuk menjadi hakim, misalkan menjadi
apa istilahnya itu pemutus ya, ketika ada masalah dan sebagainya dia harus mengerti ini sihir modelnya bla 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 dan seterusnya, dia harus paham karena impossible seseorang itu membuat fatwa kalau dia tidak mengerti bidang apa namanya permasalahan yang dia harus berfatwa tentangnya. Maka istilahnya apa namanya ilmu-ilmu yang tidak bertentangan dengan syariat lah, maka ini yang masuk pada kategori orang kedua. Maka Rasulullah SAW mengatakan kita boleh iri ya, kepada dua orang ini, dan catatannya adalah iri yang dimaksud dengan al-ghabtah tadi, atau gembira dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain dan kita pingin mendapatkan nikmat yang sama tanpa mengharapkan atau tanpa ada keinginan orang itu kehilangan nikmatnya. Kira-kira begitu. Baik, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah apa namanya pembagian iri ini sendiri ya, pembagian hasad ini sendiri ya. Para ulama membagi hasad ini kepada kepada tiga ya, kepada tiga kategori ya. Yang pertama adalah hasadun yukhfihi wa la yartabu alaihi adza bi wajhin ma la yuqallibuhu wala la biqalbihi wala bilisanihi wala biyadihi bal yajidu fi qalbihi syai'an min dzalik wala yu'ajilu akhahu illa bima yuhibbullah ya. Nah ini yang pertama adalah di mana seseorang itu apa namanya ya hanya ini ya apa namanya iri dengan sesuatu yang bagus gitu ya, dia tidak mengungkapkannya baik dengan kata-kata kemudian dengan lisan kemudian perbuatan gitu ya, tidak ya, dia hanya iri saja dan dia mengharapkan nikmat itu. Nah ini bagian pertama ya, ini apa namanya boleh ya berdasarkan pada hadis tadi ya. Dan apa namanya apa bahkan dia mungkin mengharapkan apa namanya kebaikan itu terus berlanjut pada saudaranya ya, dan di saat yang sama dia berharap dirinya juga mendapatkan kelebihan dan apa namanya kenikmatan yang sama ya. Kemudian yang kedua adalah apa namanya tamanni istishabu adamin ni'mah fa huwa yukrihu an yuhdis Allah li 'abdihi ni'matan bal yuhibbu an yabqa 'ala halihi min jahlihi aw faqrihi aw dha'fihi aw shitati qalbihi 'anillah aw qillati dinihi. Yang kedua adalah orang yang menginginkan ya, mengharapkan orang lain itu berada pada keburukan gitu ya. Jadi ketika lihat orang mendapat nikmat dia nggak mau gitu ya. Dia pengen nikmat itu dan dia berharap temannya kena itu juga, kira-kira begitu. Apa namanya bukan dia mengharapkan dia mendapat nikmat yang sama, kemudian dia mengharapkan saudaranya itu hilang nikmatnya, kemudian dia berada pada kondisi buruk terus-terusan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tamanni ayakuna lahu mislu halil mahsud ya. Kemudian apa namanya wa yatamanna zawali ni'mati anhu ya, bal apa namanya bal la yahtaju ila la yatamanna ila tilka ni'mah ya. Jadi yang ketiga ini yang paling parah, yang seperti kami sampaikan tadi, tingkat tertinggi ya. Kadang dia itu bahkan nggak butuh gitu ya, dia nggak butuh nikmat itu ada pada dia nggak mau gitu, tapi dia pengen orang yang dia lihat punya nikmat itu berada pada kondisi terpuruk gitu ya, istilahnya nikmat itu hilang dari dia gitu ya. Jadi intinya orang seperti ini memang benar-benar hatinya itu hitam gitu ya. Jadi dia Bejat, ya bejat itu orang itu. ya kira-kira gitulah mungkin bahasa ya, bejat ya kalau kata Ustaz Rahman ya. Jadi dia nggak butuh nikmat itu, tapi dia nggak mau orang lain itu dapat nikmat itu gitu. Nah ini kacau ya. Ini orang yang nauzubillah min zalik ya, hatinya benar-benar hitam, legam gitu ya. Tidak ada nauzubillah mungkin ya mungkin adalah cahaya-cahaya kebaikan tapi sudah benar-benar pudar gitu ya. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari penyakit iri seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bahas juga beberapa ini ya, beberapa sebab ya yang membuat seseorang itu apa namanya terjerumus ya ke dalam hasad ya, ke dalam iri ya. Imam Al-Ghazali menyebutkan beberapa sebab ya. Yang pertama adalah al-adawatu wal baghda'u ya. Nah, ini yang dimaksud adalah iri yang salah ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dua bentuk iri tadi. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali adalah al-adawatu wal baghda'u. Yang pertama adalah permusuhan dan kebencian ya. Ini jelas ya. Ini adalah sebab utama
seseorang itu, Ustaz Rahman mungkin boleh mute dulu. Ini menjadi sebab utama seseorang itu menderita penyakit iri ini ya, yaitu permusuhan. Dia tidak suka sama orang lain sehingga dia mengharapkan, menginginkan orang itu terkena musibah ya, nikmat yang ada pada dia hilang ya. Dan misalkan bahkan dia menginginkan nikmat itu pindah ke dia, kira-kira gitu ya. Nah, ini sebab yang pertama, yaitu al-adawatu wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Ya, maka hilangkanlah permusuhan dan kebencian, maka insya Allah tidak akan ada iri. Kalaupun ada, hanya iri yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW yang kita sebutkan tadi, yaitu dua jenis. Ya. Jadi mengharapkan kebaikan apa namanya, harta dan ilmu apa namanya ada pada diri kita. Kira-kira gitu. Kemudian yang kedua adalah al-kibru, yaitu kesombongan. Ya, jadi orang-orang sombong itu ketika mereka melihat kesombongan yang lebih tinggi gitu ya, yang lebih tinggi dari dia, dari yang dia punya, maka dia akan iri gitu ya. Dia kemudian akan iri kepada orang lain yang istilahnya itu memiliki lebih lebih banyak tools untuk bisa sombong gitu ya. Dan kesombongan dia itu kalah gitu. Maka dia mengharapkan ya, dia mengirikan dirinya gitu ya untuk orang yang lebih sombong dari dia. Buset dah, kesombongan gue kalah nih gitu, kalah kalah pamor misalkan, kalah apa gitu ya, sehingga dia apa namanya timbul ya iri dalam dalam dirinya gitu ya, karena kesombongan ya, kira-kira begitu. Kemudian apa namanya yang selanjutnya adalah al khaufu min fautil maqasid ya. Takut mendapatkan apa yang dia inginkan, kira-kira gitu ya. Takut bukan takut kehilangan apa yang dia inginkan ya. Nah, ini orang-orang seperti ini juga bisa apa namanya apa bahasanya terkena penyakit, terjangkit penyakit iri ya, di mana apa namanya dia di satu sisi dikatakan bahwasanya orang seperti ini dia ada masalah dengan keimanannya gitu, di mana dia terlalu takut, terlalu paranoid gitu ya, terlalu paranoid kehilangan apa yang dia inginkan ya, sehingga seolah-olah dia menganggap orang lain itu apa namanya menjadi apa kayak semacam berusaha menggagalkan apa yang dia ingin capai gitu, sehingga dia membuat dirinya itu iri ya. Sesuatu yang seharusnya dia nggak iri jadi iri gitu ya. Dia berharap orang itu mendapatkan keburukan dan seterusnya. Wala'iyyazubillah. Ya. Kemudian selanjutnya misal kata Imam Ghazali adalah hubbur riyasah ya, wa talabul jah ya. Hubbur riyasati wa talabul jahi. Hubbur riyasah itu artinya adalah menyukai, mencintai apa namanya kepemimpinan ya, jabatan ya, dan kehormatan. Wa talabul jah, dan mengharapkan kehormatan. Nah, ini orang-orang seperti ini ketika melihat ada orang-orang yang lebih lebih tinggi jabatan dari dia, melihat orang-orang yang lebih mulia dari dia dalam satu apa namanya mungkin siklus, dalam satu wilayah, satu daerah gitu, ada orang yang lebih tinggi, lebih mulia dari dia. Nah, dia nggak suka tuh ya. Mulai itu penyakit keluar ya. Dia mengharapkan orang itu bla 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 dan seterusnya, nauzubillah min dzalik. Ya, dia menginginkan nikmat yang ada pada orang itu dan dia berharap orang itu minggir. Nah, ini terutama misalkan ini ya apa namanya yang ada pada pada pejabat publik dan seterusnya, kira-kira seperti ini. Ini rentan ya, rentan terkait masalah ini. Eh itu beberapa sebab ya. Dan yang terakhir disebutkan Imam Ghazali adalah khabathun nafsi wa syahhiha bil khairi ya li ibadillah taala. Nah, ini sebab yang selanjutnya, yang terakhir adalah memang buruknya jiwa gitu, memang buruknya hati gitu ya, memang hitamnya hati ya. Istilahnya itu iri, kecemburuan yang parah gitu ya, dengan dia nggak suka, bahkan ada orang-orang yang nggak suka dengan kebaikannya, kira-kira gitu. Jadi orang-orang yang hatinya hitam, mereka nggak suka dengan kebaikan. Jadi lihat kebaikan itu ya kayak panas gitu ya. Jadi dia nggak butuh, tapi dia berharap orang itu nggak dapat nikmat tersebut gitu. Saya nggak butuh nikmat kamu, tapi saya nggak butuh yang kamu punya, tapi saya berharap kamu kehilangan itu, misalnya kamu nggak punya, kamu istilahnya itu dicuri atau apalah, wal ya. Nah, ini beberapa sebab orang menjadi hasad ya, menjadi iri. Kemudian selanjutnya terakhir adalah apa namanya eh, beberapa cara ya, beberapa cara trik ya yang apa namanya bisa membuat kita terbebas dari penyakit ini ya. Yang pertama adalah an yattabi'a amrallahi jalla wa ala. Jelas ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala
akan membuat kita terbebas dari segala bentuk penyakit hati, terutama yang masalah penyakit ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya, orang-orang yang takut terhadap kedudukan ya di sisi Allah SWT dan mereka menghalau nafsu keinginan mereka ya, maka mereka akan menjadikan surga sebagai tempat kembali, sebagai tujuan dan lain sebagainya. Nah, ketakwaanlah yang akan membuat kita terbebas dari penyakit ini ya. Ini penyakit ini adalah salah satu bentuk downgrade iman sebenarnya ya. Jadi iman kita itu ya decrease ya, turun berkurang dan seterusnya. Pasti karena efek-efek maksiat, maka untuk mengembalikan iman itu adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan. Itu akan menambah iman, membebaskan kita dari penyakit-penyakit buruk ya. Misalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya. Fahsya ya. Termasuk fahsya itu adalah penyakit-penyakit hati ya. Itu salat itu bisa membebaskan kita dari ya. Salat yang baik dan benar itu insya Allah ya akan membebaskan kita dari penyakit-penyakit hati ya. Masya Allah, salat ini memang luar biasa ya. Itulah kenapa salat itu menjadi kewajiban utama kita sebagai kaum muslimin ya, karena efek salat ini benar-benar ya tidak hanya pada hal-hal yang bersifat fisikal saja, tapi hal-hal yang bersifat psychological juga ya, bersifat yang berkaitan dengan hati juga bisa menjadi salat menjadi obat ya, menjadi pembersih, menjadi penyuci bagi penyakit-penyakit hati terutama. Kemudian yang kedua adalah ar-ridha biqada'illahi wa qadrihi. Nah, ini yang kedua, yaitu kita memahami betul ya tentang masalah qada dan qadar ini ya, tentang masalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya, takdir Allah baik itu baik itu yang menurut kita baik ataupun yang buruk ya. Nah, ini kita paham betul ya. Dan salah satu tanda pemahaman yang baik itu adalah ketika orang itu mengerti, memahami betul hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mu'min ya, yang ini hadis yang luar biasa ya, yang menggambarkan bahwasanya bahwasanya orang itu benar-benar memahami betul ya takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Dari Abi Yahya Sahib bin Sinan, beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Rasulullah SAW mengatakan ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib ya, sungguh ajib, sungguh luar biasa kondisi orang beriman ya. Inna amrahu kulluhu lahu khair. Sesungguhnya semua urusan, semua kondisi orang beriman itu sebenarnya semuanya baik gitu ya. Baik bagi dia. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan kondisi itu tidak akan ada pada siapapun ya kecuali hanya orang-orang beriman. Apa kondisi itu? Yang pertama, in asabathu syarra'u syakara fakana khairan lahu. Apabila dia ditimpa kebaikan ya, diberikan kebaikan, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan bagi dia. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Apabila dia ditimpa keburukan, diuji oleh Allah dengan kesempitan, dengan kekurangan, dia bersabar ya. Fakana khairan lahu, maka itu adalah kebaikan juga bagi dia. Artinya dua kondisi, buruk dan baik gitu ya, dua-duanya sebenarnya baik bagi kita kalau kita betul-betul paham dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena faktanya kadang yang buruk terjadi sekarang kita nggak tahu ya, ternyata di balik itu ada hikmah yang terjadi, justru malah menjadi kebaikan bagi kita. Ya nggak usah jauh-jauh ya, misalkan yang terjadi kisah yang baru terjadi yang viral ya, yang baru terjadi Gus Miftah misalkan ke Pak siapa namanya itu, Pak Sun Haji misalkan ya. Terlepas dari siapa Gus Miftah, apa yang diucapkan, artinya istilahnya itu ini menjadi wasilah bagi Pak Sun Haji bahwasanya Allah Subhanahu wa taala misalkan memberangkatkan beliau menjadi umroh misalkan ya.
terlepas dari apa namanya bla 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 di belakang itu, misalkan ada rumor-rumor dan lain sebagainya, Allah Allah taala alam bisawab ya. Tapi ini intinya kan istilahnya itu beliau di apa di istilahnya itu di bukan apa namanya istilahnya diberikan diberikan kata-kata yang kurang kurang baik gitu ya, kata-kata yang buruk di depan umum gitu ya. Kemudian ternyata itu ya kalau kita lihat sekilas ya, misalkan kita nih yang lihat video itu pasti kesel gitu ya. Istilahnya itu ini penghinaan dan lain sebagainya, ini buruk bagi orang itu gitu istilahnya, dihina di depan umum kira-kira gitu ya. Tapi faktanya ternyata di balik itu Allah SWT mungkin ya mengangkat derajat beliau. Istilahnya itu yang sudah menjadi doa beliau puluhan tahun gitu berangkat umroh mungkin ya sama istrinya, tapi ternyata Allah berangkatkan sekeluarga misalkan. Ya Allah alam bisa. Artinya kadang kalau kita putar sudut pandangnya itu berubah gitu. Sekarang buruk jadi baik gitu ya. Misalkan easy aja, misalkan kita apa namanya orang sakit misalkan ya. Kita sakit tuh. Ya kalau kita lihat ya mana ada orang sakit baik Ustadz gitu ya. Ya ada gitu. Tahu nggak gimana cara? Coba putar dari sudut pandang ke dokter gitu. Semakin parah penyakit yang Anda bawa ke dokter, maka semakin gede duit yang dia dapatkan. Kira-kira gitu. Jadi istilahnya ya tinggal putar sudut pandang gitu. Kemudian di sisi lain misalkan apa namanya penyakit yang didapatkan oleh seseorang itu bisa jadi kebaikan gimana? Dia bersabar dengan penyakit itu maka Allah akan menggugurkan dosa-dosa kecil dia. Nah ini kan apa namanya kebaikan dari sudut pandang yang lain kira-kira. Nah inilah satu dari sekian banyak yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di hadis yang barusan kita sebut ya. Jadi orang mukmin itu apapun kondisinya dia mendapatkan kebaikan sebenarnya, baik menurut bagi dia gitu ya. Ketika mendapat kebaikan, dia bersyukur kebaikan. Ketika dia mendapat ujian, keburukan, dia bersabar kebaikan juga. Kira-kira gitu. Sehingga ini adalah hadis ini adalah apa ya gambaran gitu ya, gambaran sejati orang mukmin yang mengerti betul tentang yang memahami betul iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini menurut saya adalah penjelasan terbaiknya kira-kira gitu. Penjelasan terbaik dari orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah itu ada di hadis ini. Ketika dia menerima kebaikan dia bersyukur, ketika dia ditimpa musibah dia bersabar, khalas, selesai. Maka ini kebaikan yang sempurna lah kira-kira gitu ya. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua ya. Ya, jadi yang pertama agar kita terbebas dari iri adalah menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua adalah kita ridho terhadap yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang ketiga at-tafakkuru fi nataija al-hasadi. Yaitu memikirkan betul gitu ya bahwasanya efek buruk dari hasad itu adalah efek dari hasad itu adalah buruk kira-kira gitu ya. Bahkan berakhir apa namanya penyiksaan di neraka wal a'yazubillah ya. Kemudian yang keempat apa namanya ayyuhdhira nufuran nasi minhu wa bu'duhum anhu wa bughdhuhum lahu ya. Dan selanjutnya adalah saling mengingatkan lah ya, saling mengingatkan satu sama lain atas buruknya terkait buruknya hasad iri ya. Karena tidak ada apa namanya untungnya kira-kira gitu ya. Tidak ada untungnya ya. Kemudian yang kelima adalah ayya'mala binaqidhi ma ya'muruhu bihil hasad ya. Yang selanjutnya adalah jadi iri itu kan menginginkan nikmat orang lain itu hilang ya dari orang lain. Maka kita melakukan yang apa yang menjadi lawan dari perintah hasad ini gitu ya. Jadi hasad itu memerintahkan kita untuk mengharap orang lain nggak dapat nikmat atau nikmat itu hilang dari dia. Maka yang kita lakukan adalah opositnya. Opositnya adalah kita berharap orang yang mendapat nikmat itu bertambah bagi dia, nikmat itu berlangsung selamanya sampai dia wafat, kira-kira begitu ya. Dan kemudian kita juga ya berharap gitu mendapatkan nikmat itu dan kita gunakan untuk kebaikan misalkan. Nah, ini adalah trik ya agar kita bisa terhindar dari iri. Justru malah kita istilahnya itu bergembira gitu loh, bergembira bagi mereka, kemudian justru mengharapkan kebaikan gitu, mendoakan mereka. Nah, kira-kira seperti itu. Mendoakan orang-orang yang mendapatkan kebaikan ya. Kemudian yang terakhir adalah melatih nafsu ya, melatih controlling nafsu, keinginan gitu ya, kemauan gitu ya, agar
tidak melenceng ya, agar tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala bentuk penyakit hati ya, terutama yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu hasad, iri, yang mana ini adalah disampaikan oleh Imam siapa tadi ya, saya lupa, Imam siapa tadi, Imam Razi atau siapa itu. Beliau sampaikan bahwasanya ini adalah puncak ya, hasad itu adalah puncak keburukan manusia, mana Allah Subhanahu wa taala tutup surat Al-Falaq itu dengan min syarri hasidin idza hasada ya. Di dalam surat Al-Falaq itu kan ada Allah apa namanya summary sifat buruknya manusia lah kira-kira gitu. Nah, di situ dijelaskan tuh ya. Di ujung itu Allah tutup ayatnya dengan min syarri hasidin idza hasada. Supaya apa? Kata beliau, supaya kita tahu bahwasanya iri ya, iri yang bermasalah itu adalah puncak dari sifat buruknya manusia. Kira-kira demikian, semoga bermanfaat. Ya, kebaikan datang dari Allah, keburukan, kekurangan datang dari kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, manusia yang tidak lepas dari salah dan khilaf. Terima kasih, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.